ada kabar bahwa Inara ini mengaku dia sudah menikah sirih dengan Ihsanul Ihsan, yang dimana dia juga tidak tahu bahwa si Ihsan ini sudah beristri. Nah, mungkin dari pandangan Habib sebenarnya menikah sirih tanpa ada izin dari istri itu bagaimana, dan apakah memang harus izin atau tidak sebenarnya untuk nikah sirih tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini ibadah, dan ibadah yang dimaksud ada dua. Ada ibadah yang murni di rukun Islam, sadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah yang tidak murni atau tidak langsung, namanya ibadah ghairu mahdhah. Di antaranya adalah berpolitik, bernegara, menjadi pemimpin, berniaga, bermuamalah. Bahkan ada ibadah yang paling panjang masanya, itu berumah tangga. Tentunya kalau ibadah yang simple dan pendek waktu saja ada ilmu dan ada syarat serta rukunnya, apalagi dalam ibadah yang panjang masanya pasti ada lebih banyak aturannya. Nah, pernikahan juga memiliki rukun ya kita tahu ada 5 ya. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian 2 saksi minimal, wali kandung perempuannya, dan ijab kabul. Ini 5, nggak boleh kurang. 1 kurang tidak sah pernikahan. Nah, di Indonesia itu ada 2 hukum ya, ada hukum agama dan hukum negara. Hukum agama yang tadi kalau sudah dipenuhi sah. Kalau tidak dipenuhi hukum negara, ya karena ada Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu harus dicatat oleh negara. Ketika tidak tercatat, maka tidak diakui oleh negara, ya, walau secara rukun sudah dipenuhi, karena tidak ada saksi dari negara seperti dari perwakilan kantor urusan agama ya. Jadi andai pun sah, tetap tidak bisa dianggap diakui oleh negara. Banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan sini adalah sebagai jalan pintas, yang sementara bangsa ini itu sangat memperhatikan keamanan hak-hak terutama perempuan ya. Dalam ilmu waris saja ada hukum waris kontemporer yang isinya membela perempuan juga, termasuk pernikahan. Karena indikasinya kalau nikah yang tidak tercatat oleh negara itu ya ada potensi merugikan perempuan. Jadi secara agama apabila dipenuhi hak-hak dan rukunnya sah. Tentunya untuk mengakui sah tidak juga kan harus ditanya juga saksinya ya memenuhi syarat tidak, walinya memenuhi syarat tidak gitu. Kemudian ijab kabulnya sudah sesuai enggak? Fungsinya dari negara, dari kantor urusan agama itu hadir adalah untuk melihat ya syarat-syarat untuk memenuhi terpenuhnya rukun, seperti ijab kabul yang benar bagaimana, kemudian wali kandung bener enggak, itu benar-benar wali kandung, ada catatannya, identitasnya. Jadi walaupun sah menurut agama, kalau di detailing lagi setiap personal yang menjadi saksi dan wali juga ini kalau seandainya tidak memenuhi syarat, maka banyak hal yang bisa merusak rukun nikah itu sendiri. Ya, oleh karenanya ya pernikahan yang hanya lewat urusan agama sah saja itu pastinya akan merugikan perempuannya ya, apalagi berkaitan dengan waris ya. Beda lagi kalau memang obsesi dan orientasi pernikahan itu memang misalnya orang-orang yang sudah sepuh, mungkin tidak ada huru-haranya gitu. Tapi apabila masih berusia yang muda, ini pasti ada banyak konfliknya. Jadi secara agama selama terpenuhi rukunnya sah pernikahannya, hanya tidak diakui oleh negara. Sementara menurut hukum negara, ya, kalaupun ternyata harus menikah atau poligami pun akan ada syarat tuh. Seperti istri pertama memang harus hadir di pertemuan satu mediasi atau satu divisi ya,
ya, mengenalkah benarkah bahwa istri yang sudah lama bersama itu memberi izin. Itu pertemuan pertama 3 orang, laki-laki dan istri serta calon istri. Nanti ada pertemuan lagi untuk membahas harta gono gini. Setelah itu memenuhi syarat semuanya baru dipersilakan. Jadi, cuma memang orang ada yang menghindari atau takut ya tidak terpenuhi, sementara kebutuhan untuk bisa bersamanya sudah sangat urgent, sehingga akhirnya mengambil jalan cepat dengan melalui nikah siri. Ya, secara umum kalimat siri kebalikannya jahar. Nikah yang di muka ya nikah negara, nikah siri dan nikah sir ya tidak bersuara, tidak ditampakkan, dan itu beresiko banyak terutama buat pasangan muda. Tapi sebenarnya apa sih alasan dari adanya nikah sirih tersebut, Ustaz? Mungkin dalam Islam sendiri. Ya biasanya secara pengalaman mungkin gambaran dari halayak tuh kadang memang jalan pintas saja, jalan pintas, pengen halal tapi juga tidak mau banyak memenuhi unsur-unsur dari persyaratan gitu. Niat baiknya ada halal, cuma dalam pelaksanaan secara teknis dan secara prinsipnya juga bisa merusak, apalagi kalau tidak dilibatkan pihak keluarga daripada perempuannya gitu. Jadi tetap ya, bedanya sir dan jahr itu ya tidak diumumkan ya ke halayak, tidak dicatat negara. Jadi kalau orang bilang seperti main-main gitu. Jadi kalaupun memang harus dilaksanakan, biasanya ada urgensi yang mungkin para pelaku ini lebih tahu, saya takut terjerumus pada zina yang kalau ditunda yaitu ada beberapa masalah, karena hukum nikah juga beda-beda. Ada yang nikah itu jadi wajib, ada yang nikah itu jadi sunnah, ada yang nikah jadi makruh. Ya wajib contohnya, pasangannya ada, kemauannya ada, nafkahnya siap, kemudian kalau ditahan ya bisa berzina, wajib tuh nikah. Sekarang yang kedua, pasangannya ada, kemauan ada, kemapanan ada, tapi kalau ditahan dia mampu, kalau ditunda dia mampu menahan, maka ketika nikah juga jadi sunnah. Pasangan ada, tapi kemauan nggak ada, juga belum mapan, bener-bener nggak ada lah kira-kira. Paksa dipaksakan nikah jadi makruh. Jadi hukum nikah pun jadi berbeda-beda bergantung keadaannya. Mungkin pelaku poligami yang dengan nikah siri ini ada urgensi yang takut berzina sehingga mengambil jalan pintas, dan itu pun harus ada benar-benar orang-orang sekitarnya yang menjadi saksi, yang saksi itu juga siap bertanggung jawab. Kalaupun ternyata memang mau melaksanakan nikah secara sir, itu harus bentuknya sementara, untuk melindungi harus segera isbat. Apa itu isbat? Ya, mencatatkan gitu. Bulan ini nggak bisa ditahan, laksanakan, kemudian beberapa bulan kemudian ya sambil menunggu memenuhi syarat-syarat dan surat-suratnya, kemudian diisbat. Dan tentunya pasti ada PR-nya seperti harus izin, kemudian menjalani mediasi atau menjalani juga koordinasi dengan pihak KUA dan banyak hal lainnya. Berarti harus tetap, walaupun nikah siri berarti harus tetap meminta izin ya, juga meminta izin. Ya dalam pernikahan itu kan selama rukun yang 5 tadi sudah dilaksanakan sah walaupun tidak izin. Hanya ya, catatannya kalau memang tidak izin pasti akan ada banyak PR dan masalah ya, menimbulkan banyak kebohongan, kemudian juga akan menimbulkan fitnah seperti yang sedang mungkin terjadi ya, yang nikah secara terbuka melalui catatan negara saja ya, namanya beradu atau beriringan dua hati yang berbeda menjadi satu, itu pasti ada ujiannya dari internal dan eksternal, apalagi ya kalau ternyata tidak dibuka pasti akan timbul banyak fitnah. Jadi membuka celah orang untuk berpikiran negatif, maka ini juga akan menjadi tanggung jawab buat yang melakukan. Ya, jadi ucapan ini juga bukan memvonis kepada mereka karena kita tidak tahu alasan utama, tapi yang jelas pasti banyak PR-nya. Jadi anjurannya, apalagi kalau ternyata memang masing-masing single, kenapa harus disembunyikan, buka gitu.
mungkin ada nggak sih Ustadz, syarat kan kalau mau nikah resmi itu kan ada syarat, misalkan dia bercerai ada surat cerainya, kalau misalkan sudah meninggal ada surat meninggalnya. Mungkin kalau Sri ini kayak lebih gampang untuk menikah. Nah mungkin syaratnya sebenarnya apa sih Ustadz kalau mau menikah siri? Ya, menikah siri mungkin tanpa syarat, ketahuan memang mau sama mau, ada kebutuhannya, sudah suka sama suka, kemudian laki-laki datang kepada orang tua atau wali kandung yang jumlahnya 7, bapak, kakek, kemudian kakak, adik, ya, paman, bibi, adik bule, itu kan semuanya ada 7 wali yang bisa menikahkan seorang perempuan. Ketahuan sudah saling mengenal dan memang ada kepentingan yang memang harus cepat dilaksanakan, dan 5 rukun tadi sudah dipenuhi dengan syaratnya akil, balik, muslim, maka sah secara agama. Ya. Nah ini kan kalau nikah siri itu memang yang dirugikan adalah wanita. Lalu kan kalau nikah resmi itu kalau mau pisah itu harus ada perceraian. Nah kalau nikah siri itu sebenarnya seperti apa sih kalau memang dia mau berpisah? Nikah siri pasti akan berbeda juga dari mulai menikah sampai berpisahnya secara hukum negara dengan pernikahan siri. Mau nikah ngurus surat-surat sesuai dengan identitasnya, kemudian walinya siapa, dan ketika berpisah juga pasti juga ada cara-cara dan stepnya ya. Seperti mediasi 2 kali minimal pertemuan, nasihat dari pengadilan, ya dari kantor urusan agama gitu, sampai akhirnya benar-benar tidak ketemu titik permasalahan. Nah, sekiranya memang sudah tidak bisa lagi satu arah, maka bercerai pun bisa menjadi satu pilihan. Sementara dalam nikah siri itu menuju pernikahan dalam teknisnya mudah, berpisahnya juga dengan 3 hal: bertemu langsung, saya cerai kamu, atau dengan telepon, ya juga jadi sah, atau dengan tulisan juga sah. Gitu. Sehingga akhirnya terjadi dan terlepas begitu saja. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah perempuan. Ustadz, terakhir pesan Ustadz untuk wanita di luar sana atau pasangan di luar sana, ini kan nikah siri sudah menjadi hal yang ya antara ya wajar, digampangkan lah mungkin dari segi Ustadz sebagai ya pandangan secara agama dan secara hal yang bisa baik kepada banyak pihak ya. Jadi kalau sekiranya memang orang harus melaksanakan pernikahan itu, karena ingat ya, menikahu ibadah, nikah itu ibadah. Maka kalau sudah orientasinya ibadah, apapun yang dilakukan itu adalah ibadah, baik itu secara sir ataupun secara hukum negara dinyatakan ibadah. Hanya memang kalau seseorang ingin melakukan pernikahan sir itu juga dengan segala konsekuensinya, yang tadi awalnya ingin menikah menjadi ibadah karena sebab hidup di sebuah tempat yang punya hukum negara, hukum pemerintah, hukum negara gitu, pasti juga akan ketemu dengan hal-hal yang bisa menyulitkan itu. Jadi anjurannya ya buat masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin dimanapun berada ya, para pemirsa ya, tidak hanya sekedar tumpah kemudian bisa melakukan gitu dengan segala konsekuensinya. Yang terbaik adalah supaya kita juga bisa leluasa di dalam rumah, leluasa juga ketika berpikir masyarakat, dan tidak membuka celah keburukan orang untuk berpikir negatif, apalagi sampai merusak dengan tujuan atau sebuah ucapan atau bulian gitu. Maka tunaikanlah hukum tadi, hukum negara dan hukum agama gitu. Sudah dicatat, diumumkan, apalagi kalau seorang public figure ya, seorang public figure yang mata masyarakat ini selalu menatap ya. Sekarang dinding saja punya telinga itu, pasti ada konsekuensi sendiri sebagai public figure, maka berhati-hatilah. Oke. 3, 2, 1